Ullo. Shalom. Damai di hati. Apa kabar di hari Senin? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Saudara-saudara, dua orang murid yang berjalan ke Emmaus, ceritanya kita tahu secara lengkap. Dorang dua ini tergolong murid yang sangat mencintai Yesus. Banyak bercerita tentang Yesus. Bahkan berjalan sama-sama dengan Yesus. Tetapi yang menarik, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka berdua tidak mengenal Yesus. Nah, saudara-saudara, dua murid yang mencintai Yesus, dua murid yang bersaksi tentang Yesus, dua murid yang berjalan sama-sama dengan Yesus, tetapi tidak mengenal Yesus. Itu ibarat sudah lama, sudah belasan tahun, puluhan tahun jadi orang Kristen. Banyak bersaksi tentang Yesus. Tahu banyak tentang Yesus. Kalau cerita tentang Yesus, yang coba apa dia. Bicara tentang Yesus di mana-mana. Tapi belum mengenal Yesus yang sebenarnya. Ibaratnya begitu. Saudara-saudara, jadi murid Yesus itu baik. Cinta Tuhan Yesus dengan segenap hati itu hebat. Tahu banyak tentang Yesus itu bagus. Tetapi belum cukup. Tidak cukup. Kita hanya mencintai Dia, mengetahui banyak tentang Dia, bahkan berkata-kata tentang Dia. Belum cukup. Kalau kita belum mengalami perjumpaan pribadi dan mengenal siapa Dia. Saya mengatakan kalau orang yang mengenal Yesus seperti itu, mengenal Yesus hari Sabtu, bukan Yesus hari Minggu. Amin. Maka Yesus yang kita ikuti itu, Yesus yang kita cintai itu, Yesus yang kita bicarakan itu, Yesus yang mati, bukan Yesus yang hidup. Yesus hari Sabtu, bukan Yesus hari Minggu. Maka pertanyaan penting adalah, apa sesuatu yang menghalangi mata mereka itu, sehingga mereka mengerti Yesus hari Sabtu, bukan Yesus hari Minggu? Ada banyak pendapat tentang itu, saudara-saudara. Ada yang bilang karena hari sudah mulai gelap, sudah sore itu. Nah, biasa kalau sudah mulai sore kan gelap, orang tuh sudah terkenal itu. Ada yang bilang begitu. Tetapi juga ada yang bilang karena Yesus sudah bangkit itu tampil dengan tubuh yang berbeda. Karena itu walaupun ruangan tertutup, dia bisa tiba-tiba ada di dalam. Karena itu kita ingat juga Maria Magdalena kira dia penjaga taman. Karena tampilan tubuhnya sudah beda. Ada yang mengatakan begitu juga. Tapi menurut saya itu adalah tambahan-tambahan saja.
Alasan-alasan dari luar itu hanyalah tambahan. Alasan yang paling utama itu dari dalam diri mereka sendiri, yaitu mereka sedang dalam duka yang dalam karena Yesus mati. Betul, hari sudah mulai malam, matahari sudah mulai terbenam. Namun yang lebih gelap itu hati mereka. Amin. Betul, matahari mau terbenam, hari mulai gelap. Tapi yang lebih gelap itu hati mereka. Nah, coba orang lihat ayat 17 bagian B dari catatan Lukas ini. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Sedih sekali. Saudara-saudara yang kekasih, ada pepatah mengatakan, penderitaan dan kesedihan dapat membuat orang kuat makin kuat. Contoh, seorang atlet yang semakin digembleng akan menjadi atlet yang lebih kuat. Pohon yang terus-menerus diterpa angin, akarnya akan semakin kuat. Jadi ada mengatakan bahwa penderitaan, kesedihan, pergumulan itu dapat membuat orang makin kuat. Tuhan kadang-kadang membuat mata kita ini menangis, supaya air mata itu membersihkan mata kita, supaya makin jernih melihat tangan Tuhan. Kadangkala begitu fakta hidup kita. Penderitaan dan kesedihan dapat membuat kita kuat dan lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kadangkala makin besarnya penderitaan, makin hebatnya penderitaan itu, penderitaan yang terus-menerus datang menimpa kita, kesulitan datang tak pernah berhenti dan bertubi-tubi, bisa saja membuat kita frustrasi, stres, dan merasa berdoa itu percuma. Percuma saja berdoa ulang-ulang ini, terhadap perubahan apa-apa ini. Kadangkala begitu. Karena itu ternyata air mata tidak saja dapat mencuci mata kita agar lebih jernih, tetapi air mata yang berlebihan juga dapat mengaburkan penglihatan kita. Kita melihat dengan tak jelas karena terlalu banyak air mata. Dan itulah yang terjadi dengan murid-murid Yesus ketika Yesus mati. Dengan dua orang ke Emmaus ini juga begitu. Jadi penderitaan dapat membuat orang makin kuat, tetapi juga dapat menghancurkan kehidupan orang. Nah, mengapa bisa begitu? Itu tergantung sikap dan mental kita. Kalau kita optimis, maka pergumulan kita, persoalan kita, derita kita, air mata kita akan kita ubah menjadi motivasi. Tetapi kalau kita orang-orang yang pesimis, maka tantangan, duka, pergumulan, persoalan itu akan kita jadikan bencana bagi kehidupan kita. Masalah kecil bisa menjadi besar, dan seterusnya. Dua murid Yesus yang ke Emmaus itu pesimis. Tidak ada lagi harapan. Yesus sudah mati, sudah tak berdaya, sudah tamat, percuma saja. Coba kita lihat ayat 21.
Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dulu mereka pernah semangat sekali. Dulu mereka pernah optimis. Dulu mereka pernah berharap orang ini pasti bisa menyelesaikan segala perkara kehidupan kita. Maksudnya Tuhan Yesus. Tapi itu dulu. Sekarang tidak lagi. Harapan so hilang sudah. So punah. Semangat hilang. Ternyata orang yang tong harapkan itu mati tak berdaya. Saudara-saudara, itulah sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Sekalipun mereka murid Yesus. Sekalipun mereka mencintai Yesus. Sekalipun mereka mempercakapkan Yesus. Di tengah jalan itu juga sedang berbicara. Sekalipun mereka jalan sama-sama. Tapi tidak mengenal Yesus. Hati dan benak mereka adalah Yesus yang mati. Yesus hari Sabtu itu. Yesus sudah tamat. Cinta mereka tidak hilang kepada Dia, makin bertambah. Namun bagi mereka, Yesus tidak bisa bikin apa-apa lagi. Dan mereka sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi terhadap Yesus. Karena sudah dikubur. Orang mati tidak mungkin bangkit lagi. Dalam hati dan benak mereka. Banyak di antara kita yang begitu juga, saudara-saudara. Percaya Yesus ya. Ikut Yesus ya. Cinta Yesus ya. Tetapi Yesus yang kita cintai, percaya dan ikut, Yesus yang mati. Yesus hari Sabtu itu. Yang tak berdaya. Karena itu kita tak berdaya juga menghadapi pergumulan ini. Padahal Yesus adalah Yesus yang bangkit. Yesus hari Minggu. Yesus Paskah itu. Betul saudara-saudara, kita percaya Yesus tersalib. Tetapi juga Yesus yang sudah bangkit dan menang. Iman Kristen adalah iman kepada Yesus yang bangkit. Ada soal, ada pergumulan ya, dan tidak bisa kita abaikan. Sebab di situ ada Yesus. Amin. Yesus yang menang itu. Jangan baku kasih salah kalau ada persoalan dan pergumulan. Sebab di situ ada Yesus yang menang. Tak usah lihat orang lain. Oh ini tanggal dia ini nih. Oh tanggal dia itu ini. Yesus yang lebih besar dari pergumulan kita. Amin. Yesus yang lebih besar dari persoalan hidup kita. Nah dalam konteks itulah kita mengerti perkataan pertama Yohanes 5 ayat 4. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Iman kepada Yesus yang hidup. Yesus hari Minggu. Bukan Yesus hari Sabtu. Amin.